Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin sidang jamaah subuh yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat hidayah dan taufiknya jualah sehingga pada subuh hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang barak ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan begitu pula tak menyampaikan salam dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mulia dalam segala hal. Mulia pada saat kelahirannya, mulia pada saat kehidupannya, mulia pada saat kematiannya, dan mulia pada saat dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah subuh yang sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini terlalu banyak sebenarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah kita bangun dari tidur ini, dikatakan tidur ini adalah mati kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu, kita dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih ada Allah pandang pada kita sehingga kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil air wudu, setelah itu kita sholat, mungkin kita sholat tahajud tadi di rumah, sholat witir. Nah, setelah itu kita melangkahkan kaki kita untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang di masjid, mungkin kita sholat sunat 2 rakaat. Dikatakan ini salat sunat 2 rakaat ini lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Rakaatul fajri khairud dunya wa ma fiha. Salat sunat subuh 2 rakaat ini lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Masya Allah, kita sudah dapat dunia lagi. Setelah kita melaksanakan salat sunat, maka kita melaksanakan lagi salat wajib. Salat wajib ini dalam suatu mahfum dikatakan kalau kita lakukan di rumah pahalanya 1. Tapi kalau kita lakukan di masjid pahalanya 27 derajat. Berarti kita telah mendapatkan lagi 27 dunia beserta isinya. Masya Allah. Jadi kita sudah mendapatkan 28 dunia. Belum lagi kita duduk lagi dalam suatu majelis. Majelis membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu waktu dikatakan, barang siapa yang mudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abu Sar, kepergianmu untuk menuntut 1 ayat dari kitab Allah lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Dan kepergianmu untuk menuntut 1 bab ilmu dapat diamalkan atau belum dapat diamalkan lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat. Masya Allah. Banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat bagi orang yang beriman. Jadi orang beriman ini mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Dalam satu hadis dikatakan sekecil-kecilnya iman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Ini sekecil iman. Jadi orang yang terakhir nanti masuk surga itu imannya sekecil biji zarrah. Itu surganya itu setelah dicuci di neraka, maka dikatakan ini bahwa surganya itu 10 kali dunia. Sampai-sampai nanti orang ini yang mempunyai iman sekecil bisara ini, dia mengatakan, begitu dia disuruh masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dia katakan, ya Allah, jangan kamu seakan-akan jangan kamu mengolok-olok saya Allah. Masa begini surga saya Allah? 10 kali dunia sebesar ini ya Allah. Maka Allah katakan, itulah surgamu. Sekecil-kecilnya iman akan dibalas dengan 10 kali dunia. Masya Allah. Bagaimana kalau iman kita ini sebesar Masya Allah, sebesar kepalan begini? Bagaimana kalau sebesar 1 drum air? Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala.
maka satu orang beriman ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada seluruh orang kafir yang ada di permukaan bumi ini. Satu orang beriman. Jangankan satu orang beriman. Satu perbuatan orang beriman lebih baik daripada dunia beserta isinya. Seperti yang dikatakan tadi, rakaat al-fajr hai dunia wa fiha, salat sunat subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang paling penting dalam kehidupan agama ini adalah perkara agama. Karena perkara agama lah seluruh nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya agama ini sampai ke hati-hati manusia. Dan seluruh nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala ini tidak tanggung-tanggung ala utus nabi dan rasul. Yang diceritakan dalam Al-Qur'an hanya 25 nabi dan rasul saja. Padahal yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka permukaan bumi sejak Nabi Adam sampai dengan Rasulullah SAW kurang lebih 124.000 anbiya. 124.000 anbiya. Dari 124.000 anbiya ini 313 diantaranya berpangkat rasul. Dan seluruh nabi dan rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka permukaan bumi ini semuanya dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Bagaimana supaya agama ini sampai ke hati-hati manusia. Ada nabi yang disembelih, ada nabi yang digergaji, ada nabi yang dilempar masuk ke dalam sumur, dilempar batu, ada nabi yang dilempar masuk ke dalam api. Baginda Rasulullah SAW kadang-kadang di pagi hari dia keluar dari rumahnya pakaian putih bersih, di sore hari dia pulang, kadang-kadang berumuran darah dia punya baju, kadang-kadang penuh dengan kotoran onta. Tidak lain dan tidak bukan bagaimana supaya agama ini sampai ke hati-hati manusia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka perkara agama ada perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia ini. Sebenarnya kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka permukaan bumi ini ada maksud dan tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ulama kita katakan maksud yang beribadah di sini adalah menyempurnakan agama pada diri kita. Menyempurnakan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW pada diri kita. Karena insya Allah dengan menyempurnakan agama pada diri kita, insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia sementara ini dan akhirat selama-lamanya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya ini perkara agama, pada suatu saat baginda Rasulullah SAW datang oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah yang lebih mulia? Apakah engkau ya Rasulullah? Atau aku sebagai malaikat Jibril alaihissalam?" Ini malaikat Jibril, Pak, boleh dikatakan sebagai asistennya Allah, karena dia pembawa wahyu. Maka Rasulullah SAW jawab, "Wahai malaikat Jibril, jelas aku lebih mulia daripada engkau. Karena engkau ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepadaku dan kepada seluruh nabi-nabi yang telah engkau berikan sampaikan itu wahyu mulai dari sejak dari Nabi Adam sampai dengan saya. Jelas aku lebih mulia daripada engkau." Maka malaikat Jibril tanya lagi kepada baginda Rasulullah SAW, "Kalau begitu ya Rasulullah, siapakah yang lebih mulia? Apakah engkau ya Rasulullah atau surganya Allah Subhanahu wa taala?" Maka baginda Rasulullah SAW jawab lagi, "Jelas aku lebih mulia daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku lebih mulia dan hamba-hambaku umatku lebih mulia yang taat kepada Allah Subhanahu daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aku dan umatku yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa kepada baginda Rasulullah SAW, "Kalau begitu ya Rasulullah, siapakah yang lebih mulia? Apakah engkau ya Rasulullah atau arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala?" Singgasananya Allah Subhanahu wa taala, arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawab baginda Rasulullah SAW?
wahai malaikat Jibril, jelas aku lebih mulia daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Karena aku ini sudah sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau tidak sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala pada waktu Mi'raj. Pada waktu Mi'raj ini, maka begitu baginda Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril, pada waktu sampai ke langit ketujuh, maka malaikat Jibril katakan, silakan engkau melanjutkan perjalanan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima perintah salat ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril katakan, saya hanya cuma sampai di sini saja. Saya tidak mampu melanjutkan perjalanan sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu, wahai malaikat Jibril? Karena di antara langit ketujuh sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala ada 70 hijab cahaya. Di mana kalau 70 hijab cahaya ini satu saja saya tembus, maka hancur lebur saya punya badan. Sedangkan baginda Rasulullah SAW sudah sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala, langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW dengan sendirinya Mi'raj ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jelas aku lebih mulia daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tanya lagi kepada Allah Subhanahu kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau begitu siapakah yang lebih mulia? Apakah engkau ya Rasulullah, atau agamanya Allah Subhanahu wa taala? Atau agamanya Allah Subhanahu wa taala? Maka apa jawab baginda Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tertegun sejenak. Setelah itu dia menjawab, wahai malaikat Jibril, ketahuilah bahwa seluruh nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam sampai dengan saya, itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya menyampaikan ini agama kepada manusia. Jelas itu agama Allah Subhanahu lebih mulia daripada aku dan seluruh nabi-nabi dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini disampaikan kepada manusia. Bagaimana dengan agama ini dapat menyelamatkan dirinya di dunia sementara dan akhirat selama-lamanya. Hadirin yang mau Allah Subhanahu wa taala. Agama ini mulia, ulama kita katakan, agama ini mulia tapi ada yang lebih mulia. Apa itu? Yaitu usaha atas agama. Usaha atas agama. Uang itu mulia, bagus, tapi ada yang lebih bagus. Apa itu? Usaha atas uang. Karena walaupun bagaimana banyaknya uang seseorang, kalau tidak diusahakan dia akan habis. Walaupun miliar, triliun dia punya uang, kalau tidak usahakan, maka dia akan habis. Sedikit demi sedikit akan habis. Begitu juga iman. Agama ini yang pada diri kita, iman ini, walaupun tebalnya iman seseorang, tapi kalau tidak diusahakan, maka dia akan habis terkikis. Sedikit demi sedikit. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bikin mulia daripada umat akhir zaman ini adalah karena usaha atas agama. Itulah dakwah. Seandainya bukan karena agama atau dakwah, umat akhir zaman ini tidak mulia. Apa sebabnya? Sebenarnya kalau dikatakan ini umat akhir zaman ini, umat baginda Rasul mulia daripada umat-umat terdahulu. Padahal dikatakan ini umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Umat Nabi Nuh 1000 tahun lebih umurnya. Umat Nabi Musa alaihissalam itu umur umatnya antara 400 sampai 700 tahun. Tapi kenapa dikatakan bukan umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh yang mulia? Ibadahnya panjang-panjang. Zikirnya panjang-panjang. Bayangkan kalau umat Nabi Musa ini, kalau dia sujud di batu cadas, cekung itu batu, saking lamanya sujudnya. Kalau dia berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keluar cahaya dari mulutnya tembus ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Saking lamanya zikirnya. Tapi kenapa dia tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan ini umat baginda Rasulullah SAW mulia. Padahal umat baginda Rasulullah umurnya antara 60-70 tahun. Kalau dari segi ibadah, berapa sih ibadahnya? 5 kali sehari. Paling-paling 10 menit, 15 menit satu kali sholat. Kalau 5 kali berapa? Tapi kenapa dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini umat Nabi Musa saja, Pak. Pada suatu saat ada ini umat Nabi Musa. Ini dia sudah merasa dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 300-400 tahun.
Maka pada suatu saat umat Nabi Musa ini, salah satu umat Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada malaikat kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, tolong sampaikan kepada Allah, kira-kira di tingkat surga mana saya ditempatkan si Allah Subhanahu wa taala. Dan karena dia merasa dirinya sudah beribadah kurang lebih 300-400 tahun, tidak pernah lalai dan dia tidak pernah berbuat maksiat. Tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa ini bisa bercakap-cakap langsung pada Allah Subhanahu, berdialog langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, Nabi Musa ini menyampaikan daripada permintaan si fulan ini, ya Allah, ada permintaan hambamu. Kira dia menanyakan, kira-kira di tingkat surga mana dia ditempatkan di sisimu. Karena dia merasa dirinya sudah beribadah kurang lebih 400-500 tahun. Di tingkat surga mana dia ditempatkan di sisimu, katanya ya Allah. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Dia berada di neraka. Dia berada di neraka. Singkat cerita, maka disampaikanlah permohonan si fulan tadi bahwa engkau berada di neraka. Maka apa jawab si fulan tadi ini, hamba Allah ini, bicaranya saya ini beribadah, merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 300-400 tahun, kok divonis masuk neraka. Kalau begitu tolong sampaikan kepada, wahai Nabi Musa, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun saya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka tolong besarkan badan saya sesuai dengan besarnya pintu neraka, supaya tidak ada lagi manusia yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya saja ini yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 300-400 tahun, 500 tahun, maka dia divonis masuk neraka. Bagaimana kalau orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka singkat cerita disampaikanlah permohonan si fulan tadi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, permintaan si fulan ini, kalau memang dia kau masukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah, tolong besarkan katanya badannya supaya ini sesuai dengan besarnya pintu neraka, supaya tidak ada lagi manusia yang masuk ke nerakanya, cukup dia sendiri saja. Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Saya tempatkan dia di surgaku. Saya tempatkan dia di surgaku. Ulama kita katakan kenapa demikian? Karena pikirnya, risaunya, bagaimana memikirkan orang lain. Dia tidak memikirkan dirinya. Biarlah dia hancur lebur dirinya daripada orang lain. Saya saja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala divonis masuk neraka. Bagaimana orang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya pikirnya, asbab pikirnya ini bukan asbab ibadahnya. Asbab pikirnya. Bagaimana kok kita gerak? Jadi pikir untuk menyelamatkan orang lain supaya tidak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengandalkan ibadah kita hari ini sebagai umat Islam, umat akhir zaman, kalau segi ibadah yang kita kira-kira dari umur kita antara 70 tahun umpama, ibadah kita berapa? Masa balik berapa? Paling-paling yang kita bisa lakukan adalah kurang lebih 40 tahun atau 50 tahun. Sedangkan umat Nabi Musa tadi, dia beribadah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 400-500 tahun, divonis masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang bikin mulia umat baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dakwah yang dikehendaki di sini adalah dakwah mendatangi umat. Mendatangi umat. Ulama kita tamsilkan begini. Kalau ada orang yang kira-kira ini masuk ke dalam air, dia tidak tahu berenang. Dia tidak tahu berenang. Tiba-tiba dia ke tengah yang dalam, air yang dalam. Dia tenggelam, putar kapar-kapar tangannya. Tiba-tiba ada orang di pinggir sungai. Naik kok, mati kok itu. Dia selamat kok itu. Naik kok. Dia hanya berpidato saja, menyampaikan saja, tapi tidak jelas dia tenggelam. Maka bagaimana caranya supaya orang tadi tidak tenggelam? Maka kita lompat masuk ke dalam air. Karena kita merasa pintar berenang. Maka kita lompat masuk ke air,
kita selamatkan dia, kita bawa dia ke pinggir. Setelah kita bawa dia ke pinggir, maka keluarkan air dari anunya, ajari dia berenang. Ajari dia berenang. Setelah diajari dia berenang, maka insya Allah bila mana dia kembali ke air, maka dia tidak akan tenggelam lagi. Karena kita merasa bahwa kita pintar berenang. Hari ini umat Islam mengasah dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bahwa selamatkan dirimu, hanya berpidato saja di mimbar-mimbar, tapi dia tidak terjun langsung ke lapangan. Yang masuk ke masjid itu adalah orang yang beriman. Kita ini berpidato, menyampaikan ini agama kadang-kadang di masjid-masjid saja, tapi tidak langsung terjun ke masyarakat. Ini masyarakat di sana ada di Kubangan, kasih ada di Kubangan. Siapa yang mau datang dia itu? Jadi kita sebagai mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW, karena letak kemuliaan daripada umat akhir zaman ini adalah bila mana dia menguji saudara-saudara kita, maka datangi saudara-saudara kita. Datangi ngambil hikmah, sampaikan bahwa Allah kuasa, malu tak kuasa, dunia sementara, akhirat selamanya. Allah ciptakan suasana dan keadaan panas susah sedang, bahwa engkau harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begini caranya, kita harus terjun ke lapangan, datangi daripada umat ini yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jalan begini, sampaikan berhikmah, maka dia akan insya Allah akan pelan demi pelan akan masuk ke masjid. Nah, ini yang kita lakukan. Kadang-kadang terjun ke lapangan, keluar 3 hari, keluar 4 bulan, keluar 4 bulan. Terjun langsung ke masyarakat, ke lapangan. Sebagai contoh saja, Pak. Itu di Kerung-Kerung dulu, Pak. Di Kerung-Kerung pusatnya kemaksiatan dulu. Tahun 70-80-an, tahun 90-an. Itu di Kerung-Kerung dulu. Tidak ada yang berani. Kalau sudah jam 7 ke jam 8 ke atas itu, dia berani lewat di sana, Pak. Kan di sana perampokan, panah-panahan apa segala semua tidak ada. Tidak ada usaha saja, ada ruko-ruko di situ, itu tidak pernah buka usaha di situ. Tidak ada. Karena di sana semua ada kemaksiatan di sana. Tapi apa yang terjadi? Sejak ada masjid jami di situ, jamaah masuk di situ, pelan demi pelan kita datangi daripada preman-preman yang ada, anak preman di sana yang ada di sana. Setelah kita datangi, kita ajak dia masuk ke masjid. Kita bertarik dengan hikmah, berkali-kali pemain judinya kita datangi, pemain sabung ayamnya kita datangi, pokoknya semua kita datangi. Kita berhikmah, yang peminumnya kita datangi. Siapa yang berdatangi begitu, Pak? Setelah kita datangi, kita ajak dia keluar 3 hari. Setelah kita ajak dia keluar 3 hari, Masya Allah, pelan demi pelan, tahun demi tahun, Masya Allah. Setelah begitu kita ajak dia keluar 3 hari, maka setelah pulang dari 3 hari, sudah sholat berjamaah di masjid, Pak. Nah, sekarang kita lihat di daerah Kerung-Kerung situ, Masya Allah. Sekarang ini sudah hidup perekonomian. Sudah hidup perekonomian, ya boleh dikata masih ada lah, tapi sudah tidak seberapa kayak dulu lagi. Ini tata cara kita mendatangi daripada manusia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita, Pak, mencicipi usaha agama ini. Jadi agama ini penting, tapi ada yang penting, yaitu usaha atas agama. Karena kalau agama ini tidak kita usahakan, maka dia akan habis. Iman ini, sama-sama dikatakan ini, iman atau agama yang ada pada diri kita ini, iman daripada umat baginda Rasulullah SAW adalah imannya ini keluar masuk. Bukan keluar masuk. Jadi tidak berdusta seseorang, tidak bermaksiat seseorang kalau imannya ada. Karena imannya keluar, maka dia berdusta. Imannya keluar, dia berzina. Imannya keluar, maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita datangi lagi saudara-saudara kita. Maka jamaah gerak 3 hari, kami ini gerak 3 hari di sini. Bagaimana supaya kita ini sama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah baginda Rasul. Bukan berarti kami lebih baik, Pak, tidak. Tapi kita sama-sama belajar untuk mewujudkan agama pada diri kita dan mewujudkan agama pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ini akan dimintai nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu maupun dikatakan bahwa kewajiban kita ini ada 40 rumah kiri kanan muka belakang. Kita harus menyampaikan ini agama. Kalau tidak, kita rajin ke masjid. Tapi tetangga-tetangga kita, handai tolan kita yang ada di sekitar masjid, kita merasa diri kita soleh, tapi kita ke masjid dan kita tidak pernah mengajak mereka, maka dia akan menuntut nanti dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. 40 rumah kiri kanan muka belakang. Itu kewajiban kita. Maka
Kalau kita tidak menyampaikan, maka kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di kemudian hari nanti dia katakan, saya sudah sampaikan engkau. Iya, kau sampaikan 1 kali, seandainya mungkin 2 kali, saya mungkin ke masjid. Ulama kita katakan malah ya sudah 30 kali, iya seandainya 31 kali, mungkin saya ke masjid. Padahal kewajiban kita adalah minimal 40 kali kita harus sampaikan. Kalau belum 40 kali Pak, kita masih berada di pundak-pundak kita bebannya. Maka kewajiban kita untuk menyampaikan ini 40 rumah kiri kanan muka belakang kepada saudara kita. Harus kita sampaikan. Kalau tidak, dia akan menuntut dari hadapan Allah Subhanahu. Entah itu anak kita, entah itu istri kita, entah saudara kita, tetangga kita, dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malahan ulama kita katakan, ini sebenarnya penafsiran dari 40 rumah kiri kanan muka belakang. Pernah itu jamaah Arab itu hari datang. Saya pernah dengar waktu di Jakarta itu hari di Kebun Jeruk. Dia bilang apa? Ini sebenarnya tamsil saja 40 rumah kiri kanan muka belakang itu tamsil bukan 40 rumah kiri kanan muka belakang, 40 kelurahan, 40 RT, 40 RW, muka belakang kiri kanan. Malah dia bilang bukan 40 RT, 40 RW, 40 kelurahan, bukan 40 kelurahan, 40 kecamatan, bukan 40 kecamatan, 40 kota. Kabupaten, kecamatan, bukan 40 kabupaten, 40 provinsi, bukan 40 provinsi, 40 negara, sehingga kita harus berdakwah menyampaikan agama ke seluruh penjuru alam. Maka dicontohkanlah, coba, kalau bukan karena sahabat membawa ini agama dari Arab sana, kira-kira hari ini kita menyembah apa yang kita sembah? Jadi ada yang membawa ini agama masuk ke Indonesia sehingga kita mengenal. Malah ulama kita katakan itu melalui Aceh. Ada kuburnya salah satu sahabat itu di Aceh. Jadi ini sahabat yang membawa ini agama sehingga kita kenal agama hari ini. Maka ongkang-ongkang kaki ini sahabat yang membawa ini agama. Bayangkan Pak, dulu tidak ada pesawat, tidak ada kapal yang besar. Jadi sahabat ini dengan sampan-sampan perahu kecil, dia membawa ini agama. Masya Allah. Sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh penjuru alam. Sehingga dikatakan kuburnya ada di Aceh dan alangkah ongkang kaki dia dikubur. Seluruh amalan orang beriman hari ini, amalan sholatnya, amalan hajinya, amalan sedekahnya, seluruh amalannya dia mengalir masuk ke dalam kuburnya. Masya Allah. Maka ulama kita katakan, coba lihat, Nabi tidak sampai ke Indonesia, tapi siapa yang menyampaikan berkat dakwah? Maka ini tadi ini sahabat ini melalang buana seluruh penjuru alam. Sahabat ini kurang lebih 124.000 sahabat Pak. Tapi yang kuburnya setelah diteliti, kuburnya yang ada di Mekah dan Madinah hanya kurang lebih 14.000 saja. Maka kurang lebih 100.000 kemana? Maka ulama kita katakan sejak Haji Wada, itu dia menyebar ke seluruh penjuru alam. Pada waktu Haji Wada ini, haji perpisahan baginda Rasulullah SAW, dia berpidato, salah satu wejangannya adalah, salah satu wasiatnya adalah, seluruh sahabat hadir pada saat itu. Apakah aku sudah menyampaikan agama secara sempurna pada kalian semua? Itu salah satu wejangan baginda Rasulullah SAW. Maka seluruh sahabat pada saat itu yang hadir, angkat tangan seluruh, kami bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan ini agama secara sempurna pada diri kami. Itulah ayat terakhir itu, al-yawma akmaltu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Maka baginda Rasulullah SAW katakan, yang hadir pada saat ini, sampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan kepada yang tidak hadir. Itulah estafet dakwah. Maka sahabat ini sepulang dari Haji Wada, maka sahabat yang menghadap ke utara dia ke utara, yang menghadap ke selatan, yang menghadap ke barat dia ke barat, yang menghadap ke timur dia ke timur. Dia tidak pulang lagi ke Madinah menyampaikan keluarga yang tidak. Jadi seluruh sahabat kurang lebih 100.000 tadi ini mati meninggal semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah estafet dakwah. Maka sekarang ini estafet dakwah, agama ini sampai ke hati-hati kita. Maka sedangkan Rasulullah SAW tiada, sahabat telah tiada, tidak mungkin lagi Rasulullah, tidak ada lagi Nabi setelah baginda Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai khataman Nabi, penutup para Nabi, tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW. Sedangkan agama ini harus sampai ke hati-hati manusia. Maka siapa yang melanjutkan daripada agama ini? Maka kita yang mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mau mulia sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya mengajak kepada orang tuaku semua yang ada di sini, para ustaz ulama yang ada di sini, mari kita ambil tanggung jawab nubuah ini.
Abi tanggung jawab ini, dakwah. Supaya kita nanti tidak dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sahabat-sahabat ini yang sudah korban atas nyawa, dirinya, telinganya yang tidak ada, pokoknya dipotong. Nanti dia, apa kau yang korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Kami ini ada pokoknya dengan leher kami, dengan telinga kami. Kau apa? Jadi kalau kita umpama sudah keluar juga jalan Allah Subhanahu wa taala, kami juga sudah kami sudah datangi juga saudara-saudara kami, walaupun kami dihempaskan pintu, walaupun kami sudah kadang-kadang kami dimarah-marahi, kita datangi manusia ini kadang-kadang berbagai macam karakter. Kadang-kadang ada yang cuek, ada yang dia usir kita. Sudah ada juga pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup sampai sekian penyampaian saya. Kalau apa yang saya sampaikan ini ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari Pak, saya mengharapkan pada orang tuaku yang ada di sini, ulama yang ada di sini, mari kita ambil tanggung jawab buat ini. Baiklah, untuk sumber majelis ini kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.